Silahkan gali dari segi sejarah. Sudah banyak contohnya. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum jami'an. Silahkan cek keterangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Sering saya ulang-ulang. Mereka itu orang kaya, pengusaha sukses, hidupnya nyaman, asetnya melampaui abad-abad kemudian. Sampai sekarang masih ada. Tapi yang paling menarik adalah terekam dalam amal ibadah mereka termasuk sahabat yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan sangat istimewa. Mereka menunggu sholat malam sampai menunaikan sholat malam sampai selesai menghatamkan Qurannya. Itu luar biasa. Kenapa bangun malam? Karena ada motivasi. Apa motivasinya? Kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah kepada mereka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Di dunianya sukses, akhiratnya pun tidak ditinggalkan. Baik, 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqi. Dan katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba untuk mengawali aktivitas hamba. Di kemuliaan, keutamaan salat malam ini terkait dengan urusan dunia, selain akan mengangkat kita di tempat yang terbaik, juga yang kedua menghadirkan bimbingan Allah dalam menjalani aktivitas harian kita. Dibimbing Allah. Masya Allah. Tidak ada yang paling membahagiakan, menyenangkan, mendamaikan kecuali seorang hamba yang setiap aktivitasnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf, saya lukiskan begini. Anda kalau bekerja dibimbing direktur nyaman tidak? Nyaman. Di jalan dibimbing, dijaga, bahkan dituntun Pak Polisi, lancar tidak jalannya? Lancar. Sekarang Anda dibimbing oleh yang menciptakan direktur Anda, yang menciptakan polisi, yang menciptakan segala makhluk. Maka tidak ada yang susah bagi segalanya. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang yang mendapatkan bimbingan Allah, maka pasti dalam hidupnya mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, jika Anda ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan spesifiknya ada amalan-amalan dasar standar seperti salat, infak, baca Quran, Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 4-nya. Tapi ada yang paling istimewa, yang kalau Anda kerjakan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau jalan, langkah Anda dibimbing Allah. Anda tidak akan melangkah pada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang maksiat, yang membuat Anda sulit pun Anda akan dipalingkan. Misal, Anda mau jalan nih, di jalan ada kemacetan yang menimpa musibah secara umum. Orang terjebak macet, tiba-tiba baru Anda keluar, ada tiba-tiba datang kepada Anda, Pak, jangan lewat situ, macet. Ah, masa sih? Tadi saya melihat tidak macet, itu tadi Pak, sekarang macet. Belok. Allahu Akbar. Begitu Anda kunjungi tempat, Pak, jangan yang itu Pak, yang lain saja. Kenapa? Di situ tidak cocok buat Bapak. Ada seorang masuk ke sebuah toko, dia terbiasa rajin menunaikan malam ini, ibadah ini. Allahu Akbar. Begitu mau masuk dan masuk ke rumah makan, tiba-tiba dengan sopan penjaganya mengatakan, maaf Pak, di tempat ini nampaknya agak kurang cocok dengan Bapak. Kenapa memang? Akan lebih baik di tempat yang lain saja Pak. Baik, karena makanan-makanannya tidak dicantumkan logo halalnya, tapi ketika melihat orang ini tiba-tiba mengatakan, memberikan dari awal, Pak, jangan di sini, tempat lain lebih baik untuk Bapak. Coba bayangkan, baru dari kakinya, belum pandangannya, belum lisannya, belum telinganya, belum tangannya. Awas, kalau Anda selama ini sholat malam belum mendapatkan yang ini, berarti ada yang salah dengan cara sholat malam Anda. Anda rajin tahajud, tapi lisan Anda tidak dijaga oleh Allah. Ada yang salah Anda dalam sholat malamnya. Mustahil ahli tahajud lisannya mudah mengeluarkan kalimat yang tidak disukai oleh Allah. Karena lisan dia dibimbing Allah. Jadi kalau Anda ahli sholat malam dan Anda menyalahi ketentuan Allah, kata Allah jangan mencela. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaum, jangan saling cela. Anda bangun malam tapi Anda mencela, salah tahajud Anda. Salah salat malam Anda. La yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Ibu masih gosip. Maaf. Salah salat malam Ibu. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ukhti itu tuh. Sama. Semua. Memang lisannya tidak bicara, tapi tangan itu yang nulis status, itu yang mencela orang, itu yang gosipkan orang, itu yang nyebarkan hoax, itu nyampaikan ini, itu salah. Sampai ke ujung kaki. Ini tolong koreksi ya, karena setiap ibadah itu ada indikator keberhasilannya. Anda tidak meraih itu, ada yang salah dalam pekerjaan ibadah Anda.
Semua ibadah. Bahkan jangankan sholat malam, sholat standar saja. Yang 5 waktu, ukurannya salah satunya. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fakhsya. Jadi kalau Anda benar sholatnya, fakhsya hilang, mungkar itu terbuang. Fakhsya, keburukan yang nampak, datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT itu fakhsya. Mustahil ada orang sholat mengerjakan perbuatan tadi. Dia tidak mengerjakan tapi membela pelakunya, salah juga. Orang mengerjakan sunnah dicela-cela. Orang kemudian mengerjakan perbuatan fakhsya dibela-bela. Ada yang salah dalam sholat dia. Jangankan sholat malam, yang standar aja dia masih di bawah standar. Sama dengan ban, bawah standar. Salah. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati. Mencuri itu mungkar, bohong itu mungkar, korupsi mungkar. Maaf, membunuh mungkar. Luar biasa mungkarnya. Saya anjurkan tolong, ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apalagi pembunuhan terhadap orang beriman itu sangat berbahaya. Itu saya ingatkan ya, hati-hati betul. Sekarang nampaknya mudah